Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana bi nikmatil iman wal Islam. Syahadu la ilaha wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah yang nabi ba'da. Allahumma shalli wa sallim baraka ala Muhammad wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallah wa malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Apa itu maknanya? Allah dan malaikat juga bersolawat terhadap Rasulullah. Nah, ayatnya di mana itu? Surat apa? Ini ada kuis. Yang dapat betul dapat hadiah. Bukan pahala tapi ya pahala ya hadiah. Ada doorpressnya dari. Ya. Tahu? Artinya sudah betul, Bu Irwan. Itu surat di mana kira-kira? Al-Ahzab? Al-Ahzab? Siapa tadi? Bu siapa? Bu Ibu. Yang dapat hadiah Bu Ibu ini. Tapi bagi dua ya, karena artinya ya dia bagi dua. Jadi itu kalau kita bincang-bincang itu maksudnya apa? Sekarang kita maknanya tahu, ayatnya tahu. Itu maksudnya Allah berfirman seperti itu maksudnya apa? Kira-kira Ibu tahu nggak? Kenapa Allah berfirman Innallah, sesungguhnya Innallah, Allah dan malaikat wa malaikati yusholluna 'alan nabi. Yusollu berarti bersalawat kepada Nabi, ya. Ya. Itu berarti
Allah berselawat. Nabi diselawati oleh Allah dan oleh para malaikat. Juga tentu kita semua tadi yang sudah berselawat ya. Ibu baca salawat berapa kali tadi itu? Gak terhitung banyak. Masih belajar. Lalu ibu-ibu niatnya apa untuk bersalawat pada Nabi ini? Allah apa maksudnya? Malaikat apa maksudnya? Dan kita apa maksudnya? Ayo siapa yang paham? Mengagungkan kebesaran Allah dengan Allah. kehadiran Nabi Muhammad. Allah itu bersalawat untuk apa? Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad. Kasihnya Allah. Kira-kira apa? Ini udah mulai kuis nih. Jadi saya memberikan pengertian ya, nggak usah ceramah panjang lebar, tapi dikit-dikit paham karena ilmu yang paham. Sebenarnya Allah bersalawat untuk apa? Allah salawat. Kenapa Allah bersalawat untuk manusia? Untuk mengagumkan, mengagumi, Menetapkan Nabi terakhir. yang agung itu Nabi apa Allah? Hah? Yang agung Nabi apa Allah? Allah. Masa Allah mengagungkan Nabi? Ya. Ini baru pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa mereka juga berselawat? Pernah saya ceramah di sini tuh tahun lalu. Lupa pasti nggak ingat. Kalau lupa pasti tidak ingat. Ya. Kalau lupa pasti tidak ingat. Kira-kira apa ya? Coba dengar. Ini baru satu ayat saya memberikan. Berselawat kecuali iblis. Iya, iya betul. Tapi Allah tadi bersalawat banyak apa? Allah bersalawat untuk Nabi itu apa? Kira-kira apa ayo? Buka Google. Kayak mahasiswa kalau di kampus tak tanya ya sibuk boleh ibu, koyo. Betul semua wong kamu buka Google semua. Ya enggak apa-apa, biar tahu ya. Apa ya? Ini baru satu ayat saya bertanya. Jadi Allah berselawat tujuannya apa begitu? Semua itu patuh pada Allah, bersujud pada Allah, bersujud kepada Allah. Itu apa ya patuh pada Allah? Belum tepat. Ya, kita hari ini kan memperingati, menyongsong atau memperingati ya Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita ya. Satu-satu Nabi manusia yang dikasih Allah, yang disayang Allah ya. 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 Kita harus mengikuti ya, harus sunah-sunahnya. Ya. Jadi apa artinya kita memperingati Maulid Nabi kalau kita sendiri nggak paham apa sih kita? Banyak orang di masjid-masjid itu merayakan Maulid Nabi. Tapi kalau tanya apa sih kamu? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tapi paham nggak maksudnya kita? Nabi ini satu-satu nabi, satu-satu manusia, makhluk yang ada di bumi dan di langit hanya Nabi yang bisa masuk ke mana? Ke Sidratul Muntaha itu di langit berapa? 7. Siapa penghuni itu? Mantap. Ya? Itu ada suratnya ya. Jadi
Dalam surat Al-Hadis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bainahuma fi sitati ayam sumastawal ars. Ya. Allah menciptakan bumi dan langit ini dalam sitati ayam, berarti 6 apa? Lupa 6 hari. 6 hari Allah ciptakan langit 7 lantai, 7 lapis, bumi juga berlapis, dan seluruh isinya itu hanya 6 hari. Ya, 6 hari itu bagi Allah, bagi kita berapa? 6.000, nah, 6.000 ya, tahun. Itu Allah 6 hari. Nah, kemudian wa ma baina fi sitati sumastawal ars. Bukan Allah setelah kita bangun ini sumastawal ars. Sumastawa apa? Sumastawa itu adalah kayak ada semacam tangga. Dari mana tangga itu? Dari langit ke-7 Sidratul Muntaha menuju ars. Berarti Allah tinggalnya di mana domisilinya? Ars, bukan di Sidratul Muntaha. Yang di situ siapa? Penghuninya siapa? Sidratul Muntaha. Para nabi, para malaikat di situ kumpul di sana. Di situ ada langit 7, ada namanya masjid. Apa namanya? Maksudnya namanya? Baitul Makmur, ya. Baitul Makmur itu di atasnya, bawahnya itu adalah Baitullah. Lurus itu Baitul Makmur, bawah Baitullah. Nah, jadi Allah tuh ciptakan Baitullah itu bukan Nabi Ibrahim masa yang menciptakan, Allah sudah menurunkan kepada Nabi Adam, disitulah nanti akan dibangun kiblat manusia. Ya, karena sudah ada masjid yang pertama dibangun Allah adalah Masjid Baitul Makmur di Sidratul Muntaha, para nabi malaikat sholat di situ. Nah, ya. Nah, berarti nabi itu manusia pertama dan makhluk pertama di bumi dan di langit yang kemana berarti? Oh, sebentar lagi. Ke ars. Jadi Sidratul Muntaha naik lagi ada semacam ada tangga. Sumastawa itu kayak tangga. Jangan itu. Ketika Nabi disuruh kasih, ya Nabi, engkau itu ada sana ada tangga untuk naik ke arsy Allah. Nabi katakan, aku harus engkau temani ya Jibril itu. Jibril, aku tidak dipanggil Allah, hanya engkau. Jika aku ingin menemani kamu, aku terbakar itu kan. Jibril jawab itu, maka dia naik. Kemudian naik sendirian di sana. Terkesima dengan pemandangan arsy Allah. Wah, Allah itu kayak apa yang mana bingung dia mau bertemu Allah. Lalu kira-kira apa yang dikatakan pertama dari Nabi? Atas ilham Allah, Nabi berucap apa? Nabi berucap apa kira-kira? At-tahiyatul barakatuh wassalamu. Dan itu seterusnya itu ilham Allah karena Nabi bicara seperti itu. Ya, setelah itu berarti Allah jawab apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa itu? Perkataan tadi artinya apa itu? At-tahiyatul barakatuh suatu ibadah sholihin apa tuh? Artinya Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, berarti Allah mengucapkan selamat datang kepada Nabi juga ya. Salam sejahtera untuk ya Allah, salam kehormatan, tahiyat, kehormatan, mulia. Dan Allah menjawab, ya Nabi, engkau yang juga mulia, yang yang orang pertama masuk di arsy Allah. Ada kata lagi itu saya. Begitu mulainya akhlak Nabi, Nabi apalagi bicara setelah itu? Jawab apa lagi setelah Allah jawab tadi itu? Nabi tidak mau hanya diselamatkan dia sendiri. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, nggak mau dia Nabi bersalah sendiri, nggak mau dia selamat untuk dia sendiri. Maka dia ngajak siapa?
Umatnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Assalamualaikum ibad. Ibad itu abdi kita ini, umat. Berarti orang-orang umatku yang soleh itu yang juga engkau selamatkan. Ya, baru syahadat dan seterusnya. Ada perkataan Quran di situ yang tidak tercantum, tapi hanya maksudnya adalah tawar-menawar dari 50 waktu menjadi 5 waktu yang kita lestarikan tadi itu. Ya. Dari ketan tadi itu kembali ke pertanyaan awal tadi, Allah bersalawat. Salawat itu apa ya? Doa juga bisa, ya. Doa juga bisa, selamat juga bisa artinya. Jadi kita bersalawat itu juga selamat, doa, ya intinya kemakmuran, kesejahteraan, ya. Jadi Allah berucap itu maknanya ya, Ibu, coba lagi, aduh sudah terangkan. Mana Allah bersalawat adalah karena Nabi adalah orang yang dicintai, kekasihnya, maka diucapkan selamat, ya. Selamat untuk Nabi, bersalawat, ucapan selamat. Itu adalah manusia yang selamat dan sejahtera, bersalawat Nabi itu. Mengucapkan itu berarti satu bukti bahwa Allah memberikan keyakinan kepada kita semuanya, Nabi itu dijamin selamat, sejahtera, masuk surganya Allah, ya. Dan barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi, maka akan selamat dunia dan akhirat. Nah, sekarang malaikat bersalawat untuk apa? Mereka juga bersalawat. Gimana, Bu? Apa maknanya malaikat? Allah kan ucapan itu kan mengandung arti selamat, ya. Selamat engkau telah menyatukan umat sedunia ini dan sejahtera dunia akhirat. Allah ucapan itu untuk itu, memberikan selamat, kan? Ucapan selamat. Kalau malaikat adalah apa? Mengucapkan salawat pada Nabi, wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Mereka juga mengucapkan salawat pada Nabi. Apa? Maksudnya apa? Ya. Malaikat itu bersalawat karena mendengar perkataan Allah itu ucapan salawat, maka malaikat pun juga mengucapkan ya ikut selamat itu. Itu sudah, aku sudah mendengar sendiri Allah berfirman engkau selamat, ya, dan sejahtera ya Nabi menjadi penghuni akhirat, ya. Dan kemudian kalau sudah begitu, kita sendiri Ibu tadi bersalawat apa maksudnya? Rasanya mengandung arti apa Ibu bersalawat? Doa itu apa? Doa agar memperoleh syafaatnya. Jadi kalau kita bersalawat, kita berharap syafaatnya. Syafaat di mana kira-kira? Syafaat itu ada di dunia dan ada di akhirat. Barang siapa yang baca Quran, mujizatnya Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, kemudian sholat yang bagus, meniru seluruh sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, dia akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Ketika syafaat yang tidak ada lagi kecuali syafaat Nabi Muhammad nanti di yaumul akhir di padang mahsyar, ya, 40 tahun itu hari akhirat. Berapa berarti? Sudah nggak bisa dihitung itu. Kita berdiri kepanasan, ya, bermayat manusia antri untuk nunggu dipanggil Allah untuk sidang. Langsung Allah yang menyidangkan. Hai Bu Mulyan, kamu suka mimpin selawat, ya kamu selamat. Ya gitu kan. Semua ibu masih taklim Siti Khadijah semua suka berselawat, baca Quran. Engkau ucapin selamat semuanya. Apa nggak bahagia gitu ya? Nggak ada lagi syafaat.
Nabi Muhammad hanya satu-satunya Nabi yang bisa memberikan selamat pada kita, syafaat. Nabi Ibrahim nggak punya hak. Musa, Isa nggak ada hak untuk memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai penutup Nabi-Nabi yang lain, maka dia akan memberikan selamat. Di antara satu syafaat saja yang saya tunjukkan. Ketika bermelihat manusia kepanasan di padang mahsyar, kemudian tidak ada perlindungan lagi, naungan lagi, ya, maka ada 7 manusia yang akan dilindungi karena syafaat Nabi Muhammad juga. 7 itu apa saja? Masih ingat nggak? Di catatannya ada semua, lengkap semua. Pak, utah bukunya udah ganti. Bukunya baru gitu. Ya. 1, seorang pemimpin yang adil. Apakah presiden, apakah panglima, apakah kapolri, apakah menteri, apakah gubernur, bupati, wali kota, RW, RT, kepala rumah tangga, itu siapa? Suami yang adil, maka dia berikan perlindungan pada Allah. Ya. Di yaumul akhir, di padang mahsyar yang berbeda tadi. Semua orang kepanasan, tapi mereka bisa minum, bisa duduk, bisa menikmati, tidak kena panasnya matahari yang didekatkan. Yang pertama itu. Yang kedua, ayo sambil ingat-ingat ya. Untuk umat semuanya, sahabat itu sudah sampai masuk surga, jadi sudah ya. Yang kedua adalah orang yang selalu terkandel-kandel hatinya dengan masjid. Nah, ya. Itu. Ya? Cinta masjid ke rumah Allah itu. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu itu istimewa. Ya, karena ibu-ibu ada ayat hadis lain, ibu-ibu yang terbaik adalah sholat di rumah. Jadi kalau ibu mau termasuk yang dapat nomor 2 tadi, maka sholat di rumah, ya, tepat waktu, ya, itu sudah bagian dari dapat syafaat. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, seorang jejaka, ya, yang diajak berzina oleh wanita kaya raya dan super bahenol. Suanti aduhai, tapi dia aku takut pada Allah. Itu yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat, enggak termasuk itu. Itu juga enggak termasuk itu. Yang keempat, ya, seseorang yang berteman, berpisah karena Allah. Saya berteman dengan almarhum Pak Kuaswarto karena Allah, ya, berpisah juga karena Allah. Artinya tidak bermusuhan, ya, dengan tetangga baik semuanya, ya, berteman dengan baik semua, sesama takwa dan beriman, maka dia termasuk yang dijamin akan dapat naungan dari Allah. Berteman, berpisah, ya, karena Allah. Termasuk pasangan suami istri, ya, ya. Yang kelima, orang yang suka sedekah. Nah, dia suka sedekah. Yang kelima, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak melihat. Maksudnya apa nih filosofinya? Apa filosofinya, ibu?
Bersedekah tidak perlu diomong-omongin, tidak perlu omon-omon. Omon, misalnya, Bu Dewi, wah saya kemarin ke Jumatan bawa uang 100 sedekah, itu udah nggak sah, sedekahnya hilang. Ya. Jadi sedekah ya udah, jangan sampai orang tahu. Masukkan kotak plong, nggak ada yang tahu. Gitu. Memberi orang miskin, orang duafa, yatim piatu, nggak tahu yang lain, nggak ada yang tahu. Tapi kebanyakan manusia pengennya difoto, di-share ya Bu ya. Oh, difoto tuh banyak orang foto gitu lah. Ini saya bersedekah. Ini juga nggak ada artinya, nggak ada pahalanya. Di video sekarang ini beredar ya, ibu-ibu ya turun, kemudian mungkin ada yang lihat ya, banyak pedagang kecil dibeli semuanya. Ada bakul durian, bakul rambutan, bakul bakso, mie ayam, semua dikasih berapa? Rambutannya 4 juta, ini 4 juta, ini 3 juta, 2 juta, semua. Tapi dia tempel di situ. Silahkan ambil gratis. Ibu tadi bawa kertas, silahkan ambil gratis. Ada di videonya di YouTube itu. Itu nggak dapat pahala. Ternyata saya YouTuber tahu ya, YouTuber ya. Nah, YouTuber dia ingin mencari sensasi, banyak orang suka dengan dia. Ya. Tadi berapa? Kelima. Nah, yang keenam, seseorang yang berzikir di dalam masjid tidak terasa saya menangis. Ya, ya, siapa saja, entah menangis dia. Sakit itu hanya menggambarkan ya, bukan terus boleh dan tangis beliau. Ya. Dan nangis bukan maksudnya. Saya menangis itu artinya dia betul-betul sedih mengakui dosa-dosanya ketika selama umur ini. Ya. Rasanya aku nangis kan malah lucu kan. Rasanya aku nangis gitu. Itu hanya arti majasi ya, dalam bahasa Arab arti majasi. Yang ketujuh apa kira-kira? Ayo cari PR-nya nomor 7 apa? Apa kira-kira? Yang ketujuh PR. Ayo. Cinta Al-Quran. Yang cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Ya. Ya, udah. Sudah? Yang ketujuh apa? Yang itu apa? Hah? Jangan PR. Ayo Berwan, buka catatannya, masa lupa. Catatan kapan tuh ya? Hah? Udah nggak ada yang tahu tuh ya? Nggak ada catatannya, nggak ada tuh. Ada. 12 Januari 2003. Nah, tuh, Pak, baru. Pas saja. 107. Yang cinta Al-Quran tidak pernah.
Belum ketemu. Ternyata belum ketemu. Bu guru sekolah ini. Tadi ini yang belum tersampaikan sama Bapak cinta Al-Quran, Mbak. Satu, pemimpin yang adil. Dua, cinta karena Allah. Ya. Yang ketujuh yang dilakukan ibu-ibu ini. Apa yang ibu-ibu? Majelis. Bermajelis Quran. Hah? Ya, orang menjadi Quran itu, aduh, udah nggak ada duanya ya. Ya, ya. Kemudian ini ada makan-makan ya. Waktunya berapa menit lagi nih? Ya, ya oke. 2-3 menit lagi. Jadi tadi ada 2 pertanyaan dijawab Bu Irwan sama Bu ya. Nabi hadir, ya. Nabi hadir di tengah kita ini sebagai apa sebetulnya? Nabi hadir dihadirkan Allah itu sebagai apa sebetulnya? Ada ayatnya itu. Ayatnya di Al-Ahzab 21. Apa artinya? Siap. Hah? Kurang keras. Rahmatan lil alamin. Itu Al-Anbiya 107, rahmatan lil alamin. Boleh. Tapi yang Al-Ahzab 21 apa? Jadi ada 2 makna di situ. Al-Anbiya 107, Nabi dihadirkan adalah wa ma arsalaka rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Nah, Nabi itu bukan miliknya orang Islam, tapi semua manusia di dunia itu harus mengakui dia sama Nabi. Barang siapa tidak mengakui Nabi pada Muhammad, maka jangan sampai dia mencium bau surga, neraka. Orang yang tidak paham Nabi Muhammad, tidak mengakui, pasti neraka. Nah, neraka ini. Ya, karena ayat tadi itu Al-Anbiya 1, dan ayat Al-Ahzab 21 apa? Uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah itu yang saya jawab Mas Badran, berarti saya itu hadiah Mas Badran. Apa itu uswatun hasanah? Apa Mas? Teladan yang baik. Teladan yang baik, uswatun hasanah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu kan? Sebenarnya telah hadir dengan kita Nabi Muhammad sebagai teladan yang utama bagi kita, ya. Jadi itu kira-kira sebagai satu makna isi peringatan atau yang soal dengan Nabi Muhammad ini paham bahwa kita butuh syafa'nya, butuh rahmat dan butuh contoh dia, ya. Karena itu kalau nggak ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, maka kita akhiri karena masih ada acara makan-makan ya. Lebih satu bentuk syukuran ya. Rangka menyongsong nanti Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang biar maaf dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.